Gimana kabarnya, Kang? Ah, Gimana, Kang? Kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk Sehat, apa? sehat, sehat, sehat. Sibuk apa, Kang? Hah? Sibuk apa sekarang? Sibuk ya, kebiasaan saya ya setiap hari kalau teman-teman bertanya apa pekerjaannya, ya saya itu seorang guru, YouTuber juga. YouTuber, YouTuber. YouTubernya apa, Kang? YouTubenya apa? ngebahas tentang edukasi ternak, Edukasi ternak. ternak. Oh, Jadi ternak ayam Bangkok. ternak ayam Bangkok ya. Mm-mm. Gimana itu, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah penghasilannya ya cukup, cukup lah untuk menghidupi keluarga Oh. kecil saya. Nah, terus kenapa sekarang Akang punya niat untuk mencalonkan diri gitu kan? Padahal secara finansial sudah ada lah gitu kan untuk sehari-hari di penghasilan di YouTube. Nah, kenapa Akang niatnya apa sih untuk mencalonkan diri gitu kan? Mencalonkan diri di Desa Cijunti yang perlu teman-teman dan sahabat ketahui, walaupun banyak orang yang berbicara tentang saya ini masih muda loh, Iya, umur juga baru 29, 30 kurang berarti iya, ya. iya. Kalau menurut saya lebih muda lagi. Saya merasa diri saya baru umur 17 tahun. 17 tahun Ya. ya. Jadi gini, Kang Anas, tujuan saya untuk naik di kontestasi kepala desa ini yaitu ingin mewujudkan Desa Cijunti yang mandiri sebagai kawasan industri dan agribisnis dengan berbasis teknologi ramah lingkungan pada tahun 2026. Jadi itu visi saya. Iya. Adanya gerakan muda ini, gerakan para pemuda ini yang akan menghidupkan desa. Kenapa saya memastikan dan meyakinkan kepada para pemuda untuk terjun dan mengetahui tentang ruang lingkup pemerintah desa? Karena mereka sendiri yang merasakannya. Terasa oleh mereka merasa susah dalam mencari ekonomi. Nah, hadirnya saya di lingkungan mereka itu merasa tergugahkan. Akhirnya mereka yang mendorong saya untuk terjun di pemerintahan desa Pemerintahan Cijunti. desa ya. Pemerintahan desa Cijunti ya. Ya. Dan tadi ini rumusan visi ini dibentuk bukan oleh saya sendiri, tapi dibentuk oleh semua elemen pemuda desa Cijunti. Fasilitasi anak muda itu seperti apa, Kang? Untuk baik itu di bidang olahraga, kemudian di bidang teknologi ataupun industrinya, itu seperti apa untuk memfasilitasi mereka? Nah, dengan tujuan dan slogan Cijunti Masagi, maslahat sejahtera wargi Cijunti, berarti tidak ada yang dipisah-pisahkan. Mas Hagi ya. Nah, Masagi. Mas Hagi. Jadi nggak bulat, mah. Mas Hagi itu berarti Masagi Segi- itu bisa segi 4, bisa Bisa segi segitiga, 3, ya. bisa pokoknya Masagi. Mas Hagi ya. Masagi itu kita artikan maslahat sejahtera wargi Cijunti. Nah, tujuan saya untuk meningkatkan SDM para pemuda Cijunti ini, saya akan bergerak di leading sektor pendidikan. Pendidikan. Tugas desa itu melayani warga, khususnya karena saya pemuda ya, saya akan lebih mengedepankan Lebih paham berarti ya. lebih wilayah paham wilayah pemuda. Nah, di wilayah desa Cijunti itu hampir 40% para pemudanya ada. Tapi yang saya rasakan karena saya terjun di pemuda, saya sebelum mencalonkan dan memberanikan diri terjun di Desa Cijinti itu, saya terjun di Karang Taruna. Jadi keluh kesah Berarti para sekarang di Karang Taruna kecamatan ya? Apa ya, di desa? saya di Oh, kecamatan. kecamatan ya. Aktif juga ya. Nah, iya, jadi Aktif gini. juga di berbagai organisasi kepemudaan lainnya. Iya, nah, jadi gini, kalau ada yang nanya, budak eta di mana sih asal mulana gitu. Saya dulu kuliah di UIN. Saya aktif di PMI. Saya tidak melihat kabupaten atau kota. Pokoknya saya Iya. PMI. Iya. Betul kan? Nah, terus saya pulang di tahun 2015, saya mulai terjun di dunia
kepemudaan Kepemudaan. Karang Taruna, dan juga saya sebagai Ketua Garuda KPPRI Kabupaten Purwakarta yang disekretarisi oleh Kang Dion Murdiono, Oh, Kang Dion ya. yang sekarang jadi Ketua Ansor. Ketua Ansor Pleret ya. Nah, dan alhamdulillah saya pun diajak oleh teman-teman Ansor, dan akhirnya saya aktif di Ansor. Saya menemani Kang Haji Deden Cireok ya. Kang Haji Deden Cireok. Saya sebagai Karang Taruna, di sana saya sebagai bendahara dari tahun 2016 sampai 2019. 19 ya. Nah, kekosongan Karang Taruna di tahun 2020 sampai sekarang itu kan karena tadi kepala desanya diganti PJS. Jadi Karang Taruna itu sekarang nggak ada. Belum ada ya. 50-50 lah. Jadi pengurusnya masih yang dulu. Belum jelas. Belum jelas. Nah, makanya harapan para pemuda itu di hari esok adanya pengukuhan tentang pendidikan Karang Taruna yang mungkin mencontoh Karang Taruna yang sudah. Iya. Jadi melihat situasi kondisi sekarang, para pemuda itu menunjuk untuk saya terjun di desa. Karena apa? Keluh kesahnya saya rasakan. Salah satunya kerja, susahnya kerja di desa Di sendiri. wilayah sendiri ya. Nah, Padahal kawasan industri gitu kan. Padahal setengahnya kawasan industri. Iya. Perlu diketahui Kang Nas, di desa Cijunti itu ada PT itu PT SH, terus PT Koin Metal, Iya. ada PT Koin Multistar, ada PT Koin Baja, Koin Pratama namanya. Iya. Jadi tapi satu pintu antara Koin Multistar, terus di belakangnya Koin Pratama, dan sekarang ada kemungkinan kedepannya digarap PT Japa. Dan harapan para pemuda itu ingin lebih mendominasi ketika PT ini membuka lowongan kerja. Iya. Jadi permintaan para pemuda itu, tolong permudah saya untuk bisa kerja di sana. Iya. Sedangkan perusahaan itu menginginkan orang-orang yang mempunyai skill. Ya. Nah, makanya saya ke depannya ingin Harus disiapkan dulu berarti kan. ingin itu skillnya. menyiapkan teman-teman itu dari segi pemahaman, keilmuan, Iya. terus skillnya, kemampuannya Yang dibutuhkan oleh perusahaan itu kan. Gitu. untuk yang dibutuhkan untuk perusahaan itu. Contoh sederhananya yang saya akan gerakan di tahun pertama itu, saya ingin saya ingin menciptakan lembaga Balai Latihan Kerja Desa Cijunti. Iya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kemampuan warga Desa Cijunti, khususnya para pemuda. Karena PTSH itu yang menggarap di bidang tata busana. Jadi PTSH itu nyianan baju, membuat baju, konveksi berarti ya. terus ya bergerak di bidang perkainan lah. Seperti mereka membutuhkan para penjahit. Iya. Nah, berarti teman-teman pemuda itu harus, khususnya para wanita, harus bisa menjahit yang benar. Iya. Nah, nanti di BLK inilah kita akan memberikan kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Nah, langkah strategis dalam mewujudkan desa digital lah intinya ya kan, simpelnya. Desa digital itu seperti apa, Kang? Intinya langkah ke satu saya akan mengenalkan digital itu apa sih. Ya. Nah, jadi kepada teman-teman, hari ini kita jangan sampai tergerus oleh media sosial. Makanya saya akan lebih mengedepankan pendidikan digital terlebih dahulu. Pendidikan digital. Nah, karena dengan lebih mengetahui ilmu digital tersebut, ilmu tentang sosial media, mereka akan bisa menerima dampak positifnya. Jangan hanya menerima dampak negatifnya. Contoh sederhana, ketika mereka menggunakan sosmed, mereka terlihat dari kemarin-kemarin itu sudah terbawa arus oleh sosial media dengan giringan opini, menghasut pemerintah,
hoak. Nah, hadirnya saya di sini itu untuk apa ya? Jadi untuk mencerdaskan lah dalam artian Iya. untuk memberitahu terhadap mereka, nih ini yang asli, Iya. ini yang palsu. Dan media sosial itu bisa digunakan untuk mencari kehidupan. Contoh sederhananya, adanya YouTube ini, saya sendiri sudah merasakan indahnya dan nikmatnya dari YouTube. Walaupun perjuangannya selama 1 tahun pahit. Jadi tidak langsung nge-YouTube itu, contoh sederhananya, jadi YouTuber lah. Kata orang jadi YouTuber itu susah. Kata orang jadi YouTuber itu harus ada alat-alat. Tapi tidak. Kalau menurut saya itu jadi YouTuber itu mudah. Tanpa barang yang wah, ya seperti Kang Anas ini kan alat-alatnya sudah wah ya. Gitu. Baru ini kan. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk awalan nge-YouTube itu ya sederhana, gunakan HP. Ya HP tempel lah, HP kentang tapi bisa manfaat ya. Ya. Nah, dengan tujuan itu, dengan pengalaman akan sehari-hari menggunakan digital, kemudian akan ditularkan gitu kan ke masyarakat. Ya, jadi intinya saya ingin menularkan gagasan nge-YouTube, sebutnya gagasan tentang pengetahuan saya tentang digital ini untuk digitalisasi warga desa. Warga desa ya. Jadi khususnya ini seperti adanya pertanian. Kita akan sinkron ketika kita tahu dengan program bupati, kita tahu dengan program gubernur. Contoh sederhananya, Kang Emil sendiri sudah membuka petani desa. Dan di sana disiapkan anggaran digital untuk lebih memudahkan para petani mendagangkan hasil taninya. Ada salah satu teman saya yang hari ini sukses, dia tidak jualan konvensional, tapi dia jualan secara online. Kalau konvensional itu bisa ditawar, kalau online itu nggak ada yang tawar. Gitu. Jadi perbedaannya di sana, Mang. Dan lebih murah gitu kan. Jadi kalau konvensional lebih murah, kalau online itu bisa jadi lebih mahal, Mang. Contoh sederhana yang saya tahu, namanya Kang Evan, dia kerjaannya ngejual daun pisang. Dan dia nge-ekspor daun pisang itu ke luar negeri dengan harga yang wah. 1 minggu itu dia omsetnya bisa mencapai, kalau di uang kita bisa mencapai 4,5 juta. 4 juta ya. Itu daun pisang, panas. Iya. Nah, kalau kita kan lihat daun pisang Iya. biasa gitu. Tapi sama dia, daun pisang itu dikemas secara baik, terus dijual keluar lewat online. Yang belinya itu dari Denmark, dari Australia. Dan itu sudah terbukti. Nah, yang saya inginkan ke depannya di Desa Cijunti khususnya, teman-teman para pemuda itu tahu akan dampak lingkungan yang ada. Jadi bisa memanfaatkan hal yang ada di lingkungan Desa Cijunti. Salah satunya itu tani, terus ternak. Nih, contohnya sederhana. Oh, jadi potensinya apa aja Kang kalau di Desa Cijunti itu? Desa Cijunti itu potensinya banyak. Tadi ya, kalau di PC itu tertulis kawasan industri dan juga agribisnis. Oh iya, kawasan industri ya di sana masuknya. Nah, jadi jangan sampai ketika nanti hari esok industri ini banyak di Cijunti, tapi teman-teman tergerus pemikirannya, keilmuannya tergerus. Jadi akhirnya teman-teman itu terbawa arus industri. Nah, dengan hadirnya saya dan didukung oleh teman-teman semua, agar bisa menciptakan nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi kita itu jangan hanya jadi kacung lah intinya. Iya. Gitu maksudnya. Kita jangan harus ikut serta lah. Tapi harus jadi ikut serta dan juga harus ikut menjadi bosnya. Jangan sampai lingkungan kita itu dimanfaatkan oleh orang-orang luar dan kita hanya sebagai tikus-tikusnya. Iya. Nah, makanya saya ingin kepada teman-teman dan seluruh warga Desa Cijunti itu melek
digital dan melek pendidikan. Karena dengan melek pendidikan, melek digital, insya Allah Desa Cijunti itu tidak akan terbawa arus oleh modernisasi ya bangsa ini. Kalau kan di desa itu sudah ada pembentukan BUMDes kan ya Kang ya. Nah, itu kan untuk meningkatkan perekonomian desa yang mana nantinya akan masuk ke APBDes. Nah, BUMDes saat ini kalau misalkan akan jadi nih, jadi menjadi kepala desa. Nah, langkah seperti apa untuk meningkatkan ekonomi desa itu tadi selain dari faktor yang lain gitu kan. Dan perlu diketahui juga oleh teman-teman seluruh warga subscriber Alip Channel Ya, Alip Channel. Alip Channel Pojok Alip. Jadi di sini ada nih di misi ke-5, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dan produktivitas keterampilan masyarakat. Jadi nanti adanya sinergitas antara pihak home industri yang ada di Desa Cijunti dengan BUMDes. Jadi saya akan menengahi mereka untuk bekerja sama. Tujuannya apa? Meningkatkan sumber ekonomi masyarakat. Iya. Karena di Desa Cijunti ada para pelaku ekonomi. Contoh sederhananya pembuat opak. Nah, jadi opak itu dibuat dari sampe. Iya. Singkong lah. Singkong. Gitu. Jadi bahasa itunya singkong. Jadi opak ini kalau dijual biasa-biasa itu murah. Tapi yang saya harapkan ke depannya ini Cijunti itu bisa menghasilkan keripik singkong yang enak. Iya. Dengan tadi caranya dikemas ataupun dalam pengemasan sebaik mungkin, terus terdaftar di BPOM. Iya. Nah, jadi sehingga menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Jadi jangkauan pasarnya tidak kecil tapi besar. Dan alhamdulillah BUMDes di Desa Cijunti yang saya lihat itu, kalau tahun-tahun ke belakang itu nggak tahu ya, tapi 2 tahun terakhir yang saya lihat BUMDes Cijunti itu sekarang sedang menggarap tentang kasur. Kasur dari bahan dekron. Jadi sekarang itu sedang membuat bantal. Iya. Yang memang dilakukan oleh para ibu-ibu, terus para pemuda di sana ikut kerja, ikut andil di BUMDes. Alhamdulillah salah satu BUMDes Desa Cijunti kemarin dapat sokongan finansial dari pemerintah untuk lebih meningkatkan hasil produksinya agar lebih baik. Jadi di Desa Cijunti itu ada perusahaan Koin Multistar yang berwirausaha di bidang dekron dan silikon. Nah, oleh pihak BUMDes ini yang diketuai oleh teman saya, Bung Ajis, dia membeli bahan dekron dan silikon itu, dibawa ke kelompok BUMDes, terus diolah jadi bantal. Ya. Nah, dengan harga yang sangat murah. Jadi kayak bantal-bantal yang ada di hotel-hotel, empuk. Sekarang saya nggak bawa contohnya. Harusnya tadi saya bawa ya. Bawa buat di Pojok Alip sini. Biar teman-teman Pojok Alip itu enak tidurnya, tibra gitu. Nanti nggak kerja dong. Ya kerjaannya kan gini, bikin konten. Dan alhamdulillah Kang Anas, di Desa Cijunti itu dari para masyarakat banyak juga yang sebagai peternak. Ada peternak ayam negeri, ada peternak ayam kampung, ada peternak bebek. Tapi yang saya lihat mereka itu tidak disatukan. Jadi tidak terakomodir ya itu. Jadi tidak terakomodir, yang akhirnya menggugah hati saya untuk mengakomodir mereka.
insya Allah ketika hari esok saya diberi amanah, saya akan mengakomodir mereka untuk bekerja sama dengan desa. Karena jelas kita itu ada dinas yang membawahi masyarakat yang bergerak di bidang ternak. Iya. Dan perikanan pun ada. Makanya kalau saya bilang itu Cijunti itu desa tapi rasa kota sebenarnya, Bang. Oh gitu ya. Cijunti itu Kenapa itu Kang? desa serasa kota. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang saya ketahui desa Cijunti itu warganya, SDM-nya sangat-sangat berpotensi. Tapi di sini tidak ada yang menengahi itu semua. Tidak ada yang mengakomodir. Makanya harapan saya di hari esok untuk membangun desa Cijunti ini untuk mengakomodir SDM yang sudah ada dan untuk menciptakan nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, langkah pertama atau yang menjadi prioritas Akang ketika terpilih itu apa, Kang? Kalau Di tahun pertama Akang terpilih, itu langkah yang menjadi prioritas Akang membangun desa itu apa? yang pertama yang akan saya lakukan adalah pendataan desa. Nah, kan sekarang warga. udah ada, Kang, pendataan yang yang berbasis SDGs. Nah, itu apakah nanti mengacunya ke sana atau seperti Ya, apa? bisa kita nanti mengacu ke sana, tapi saya akan lebih mendata lebih detail lagi. Nanti akan dibuat suatu kelompok yang khusus untuk mendata dari mulai umur, terus pekerjaan, Iya, penghasilan, dan kemampuan mereka itu apa. Iya. Nah, untuk apa? Ketika data itu sudah ada dan kita akan mengkelompokkan, oh inilah orang-orang home industry di desa Jejun itu. Oh ini loh orang-orang penghobi ternak. Oh ini loh orang-orang penyuka sosial media. Nanti kita akan mengarahkan dan memberikan pembelajaran terhadap mereka agar senantiasa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk mereka. Jadi kita arahannya bukan untuk memberikan hasil saja. Iya. Jadi kebanyakannya kan gini, kasih, tapi nggak dikasih ilmunya, nggak dikasih alatnya, yang akhirnya masyarakat ya tetap ya orang tanya hona naon, bahasa Sundanya orang tanya hona naon gitu. Hingga tidak meningkat SDM-nya lah. Nah, gitu. jadi SDM-nya tidak meningkat. Tapi harapan saja ke depan itu, khususnya warga desa Jejunti itu akan saya kelompokkan dengan bidangnya masing-masing. Akhirnya tujuan dan program saya itu akan terlaksana di tahun 2026 sebelum saya lengser. Nah, Terus mayoritas pemuda di sana apakah kerja di lingkungan sekitar atau wilayah setempat atau banyak yang kerja keluar kota, Kang? Kalau yang di sana. kalau dipresentasikan untuk khususnya para pemuda, ada yang keluar hampir sekitar 10%, ada sampai 70% ya di rumah, 20% itu wirausaha. Wirausaha. Nah, untuk ditingkatkan lagi nilai-nilai kewirausahaan, saya itu ingin melahirkan para bos-bos yang muda di desa Cijunti. Karena adanya kemajuan desa itu ketika terciptanya para wirausaha. Nah, para wirausaha yang mandiri, yang berkualitas, terus sedikitnya dia paham tentang nilai-nilai keagamaan, mengedepankan nilai-nilai adab tata krama. Akhirnya desa Cijunti itu ya tadi teh harapan saya itu, kalau harapan para ulama itu baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu ya. Keluar keulamaannya. Nah, gitu. Jadi saya tuh kalau dipancing-pancing ke arah sana tuh ya tujuannya apa sih? Nah, kalau ada yang nanya, nih sempet nih Kang Anas sempet jadi gini, sempet ada para tokoh yang mengatakan saya, khususnya ya orang tua lah, Jang, ujang teh masih ngora, hirup ayeuna geus ngeunah, entong waka jadi kepala desa. Nah, iya itu kan. Terus cek saya emang kunaon gitu jadi kepala desa. Jadi kepala desa itu
banyak bicaranya, baiknya diomongin, jeleknya apa lagi gitu kan. Kata saya, ketika saya tahu tentang hal yang kurang pas, dalam artian titik dua lah Iya. ya, tidak saya benarkan, tidak saya perbaiki. Apakah saya termasuk orang yang sama dengan mereka? Iya. Sedangkan menurut keterangan agama, ketika kita melihat paku ataupun bahasa beling gak naon, bahasa beling bahasa Indonesia nanti pecahan lah, Iya. pecahan beling di tengah jalan ataupun Nanti ada translate-nya lah. itu maksudnya. Jadi teman-teman jangan jadi bahasa Sunda nama lamun orang ningali beling di tengah jalan teu dipindahkeun ku urang berarti urang sarua jelema teu hidengnan. Gitu. Tapi lamun dipindahkeun berarti urang geus ngalakukeun kebaikan. Nah, maksudnya tadi karena saya itu diarahkan oleh guru saya untuk menjadi seorang yang bisa membantu orang lain. Iya. Saya diciptakan untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Makanya dari tadi, ketika teman-teman khususnya para orang tua yang menganggap saya ini masih muda, iya saya terima, saya masih muda. Ya emang masih muda kan? Karena masih muda, saya masih 17 Apalagi tahun. saya kan? Nah, jadi, tapi kenapa pengen terjun? Ya ingin memperbaiki. Intinya kalau kan saya orang ikut di Ansor ya. Kalau kata orang Ansor, menjaga nilai-nilai lama yang baik. Saya ingin menjaga nilai-nilai lama yang baik. Betul. Dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Intinya saya ingin memajukan Desa Cijunti yang sudah baik menjadi lebih baik. Iya. Makanya slogan saya itu Cijunti Masagi. Maslahat sejahtera wargi Cijunti. Nah, yang bisa mengarah kepada Cijunti Masagi tadi adanya peningkatan pelayanan publik dan penataan desa yang transparan melalui program tata ruang informasi desa yang berbasis digital. Jadi masyarakat itu tidak dipersusah tapi dipermudah dengan cara mendaftarkan dirinya terlebih dahulu, melaporkan segala sesuatu, mempertanyakan segala sesuatu urusan ke desa itu bisa lewat online. Jadi nanti akhirnya kita akan menciptakan website ataupun aplikasi desa khusus warga Desa Cijunti. Iya. Nanti kita kerjasama dengan Google Play lah. Boleh nanti kerja sama Pojok Kali itu. Nah, Pojok Kali bisa. Terus yang kedua, saya menginginkan yaitu menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual, pendidikan formal dan non formal dan adat istiadat. Jadi program saya itu adanya pengembangan nilai-nilai spiritual. Jadi terciptanya pengajian-pengajian itu yang baik. Iya. Saya akan mengakomodir para asatid Iya. dari 5 wilayah, dari 5 ke-RW-an ini. Jadi Cijunti itu ada 5 RW. 5 RW. Nah, 5 RW. RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5 ini asatidnya ada, ustadznya ada. Nah, di sini saya sebagai pemerintah, sebagai pelayan warga mengakomodir para asatid ini di naungan MUI agar senantiasa menciptakan ruang-ruang religius khusus warga Desa Cijunti. Berarti siap mempertanggungjawabkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jawab saya siap. Karena apa? Ketika adanya umaro ulama, insya Allah akan terciptanya kebaikan. Baik, Kang. Terus yang terakhir, nah, belum selesai, Bang. Jadi yang ketiga mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. Jadi di sini terciptanya lingkungan yang aman, bersih, asri. Iya. Karena apa? Di tahun-tahun yang akan datang mungkin ada perlombaan-perlombaan tentang desa bersih, desa resik gitu. Jadi ya ingin menciptakan Desa Cijunti yang aman, tentrem, ayem, enak. Mungkin kedepannya Desa Cijunti akan mempunyai tempat pariwisata, insya Allah. Pariwisata kebun karet.
Terus yang keempatnya nih harus ketahui dulu. Nah, kalau di sana potensi pariwisatanya ada gak, Kang? Di Ada, Desa Junti. ada. Apa? Bisa kebun karet kita Iya. buat ya kayak kebun jati gitu Iya. ada. Terus perkebunan yang lain tuh ada. Jadi ya dengan orang yang mempunyai tanah tersebut kita kerjasama, kita jadikan tempat pariwisata. Terus di sana itu ada disebutnya ada Taiwan. Tahu nggak Taiwan? Apa, Kang? Taiwan itu seperti pelataran tanah merah yang besar, tapi tidak boleh dijadikan tempat industri, khusus penghijauan. Terus penghijauan ya. Dan di sana Nah, masyarakat bisa jadi itu jadi peluang potensi pariwisata juga, kan, bisa digarap. bisa digarap. Jadi di sana itu kita bikin mungkin seperti flying fox, Iya. terus ya banyak lah. Nanti kita bikin bersama dengan warga desa Cijunti. Pada intinya saya ingin memanfaatkan hal yang berpotensi baik untuk masyarakat desa Cijunti. Yang keempatnya, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang aman dan nyaman melalui program pembangunan desa ramah lingkungan. Nah, itu yang akan jadi mungkin kalau program itu program unggulan. Iya. Karena setiap pemimpin itu mempunyai program unggulan, program 5 tahun, program 3 tahun, program 1 tahun itu ada. Dan insya Allah saya akan mengajak seluruh komponen desa Cijunti dari mulai tokoh, para pemuda, untuk merancang desa Cijunti ke depan. Jadi desa Cijunti itu tidak diciptakan oleh sendiri, Iya, betul. tapi diciptakan oleh semua leading sektor masyarakat. Dan di sana jadi pemimpin itu jangan hanya ingin dihormati Iya. gitu, tapi harus siap menerima caci dan maki. Apalagi ketika masyarakat membicarakan inspirasi, ya kita harus menerima. Iya. Jangan sampai yang saya tahu kebanyakannya karena saya suka demo. Dulu saya suka demo. Waktu mahasiswa ya. Nah, sampai-sampai tuh dulu itu saya mendemo rektor. Iya. Sampai saya kena masalah lah di kampus. Karena apa ya? Tadi masyarakat itu khususnya para pemuda itu social of change, social of control. Iya. Ya intinya agen perubahan. Makanya di sana saya terjun dan saya mulai hari kemarin saya daftar. Iya. Itu salah satu bukti saya ingin membangun desa Cijunti. Dan kalau dibacakan visi dan misi ini, kalau diterangkan Iya. butuh waktu 1 hari lah. 1 hari. Ya, tapi untuk kita membedah itu ya. untuk membedah itu. Baik, Kang, terakhir mungkin yang mungkin closing statement lah, closing statement dari Akang seperti apa untuk ke baik itu warga Cijunti ataupun apa pengikut dari subscriber Pojok Alif. Pada intinya teruslah bergerak, jangan diam atau mati kegelisahan. Terus menciptakan hal-hal yang baru, karena semua itu akan bermanfaat untuk semua orang. Pada intinya hidup adalah hidup. Kalau mati kita tidak bisa hidup. Nggak bisa jalan juga. Nggak bisa jalan. Pada intinya selama masih kita bisa melakukan perubahan, selama kita masih bisa melakukan kebaikan, lakukanlah. Iya. Jangan merasa ini malu ataupun segala sesuatu, jangan. Selama hayat masih dikandung badan, Iya. maka bergeraklah. Iya. Kan gitu. Siap. Slogan PMI. Selama hayat masih dikandung badan, bergeraklah. Betul, Kang. Hidup dan terus bergerak. Iya. Jadi Siap. gitu. Siap. Makasih, Kang, waktunya. Siap.